Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wal aqibatu lil muttaqin. Wa la udwana illa ala zalimin. Wa ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh Sadiqul wa'dil amin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'd. Hadirin jamaah Masjid Umar bin Khattab yang Allah muliakan, juga para pendengar Radio Tarbiyah Sunnah Bandung, para netizen di mana saja Anda berada. Kita kembali berjumpa melanjutkan bahasan tentang alam para malaikat yang mulia. Kita sedang membahas buah dari beriman kepada para malaikat. Sudah banyak poin yang kita jelaskan. Yang terakhir adalah islahul a'mal bil iqtida'i bihim. Kita akan selalu memperbaiki amal dengan cara mengikuti amalan-amalan para malaikat sesuai dengan kemampuan kita. Salah satu di antara buah dari beriman kepada para malaikat adalah al-iktsaru min dzikrillah wa syukrihi ala hadhihi ni'matil 'azimah. Akan memperbanyak zikir kepada Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung ini. Adanya para malaikat, nikmat yang luar biasa besar bagi kita, bagi manusia. Karena peran para malaikat demi kemaslahatan kita itu sangat-sangat besar sejak mulai manusia itu berada di dalam perut ibu masing-masing. Ketika sel telur berjumpa dengan sel sperma dan menempel di dinding rahim seorang ibu, maka janin tersebut diproses oleh para malaikat dan dijaga, dibentuk, dilindungi dari segala hal yang bisa merusak perkembangan janin. Pada saat itu janin masih super lemah, tak bisa apapun, terus sampai usia 9 bulan dalam kandungan. Pas usia 4 bulan dalam kandungan ditiupkan ruh, lalu para malaikat mencatatkan 4 hal tentang bayi tersebut. Amalannya, rizkinya, matinya, suka dukanya. Sampai tiba saatnya lahir keluar dari perut ibu, lahir ke alam dunia, maka para malaikat pun tetap melindungi sang bayi sejak kecil dari hal-hal yang bisa menimbulkan bahaya, dan mereka pun mengajari, menanamkan insting kepada para bayi atas perintah Allah Azza wa Jalla. Insting untuk melakukan hal yang manfaat bagi dirinya dan insting untuk menghindari semua hal yang madarat bagi dirinya. Semuanya itu diajarkan oleh para malaikat. Lalu Allah pun mengirim malaikat khusus, yaitu malaikat penjaga. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa
fihi yahfadzuna min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga di depan dan di belakang, menjaga orang itu atas perintah dari Allah Azza wa Jalla. Dikirim juga malaikat qarin yang membisikkan ke dalam hati orang itu dorongan, anjuran, perintah untuk melakukan kebaikan. Akhirnya orang itu termotivasi melakukan ibadah, ketaatan dan kebaikan. Terus begitu sampai akhir hayat. Bagi orang-orang yang beriman beramal soleh di akhir hayat, pada sakaratul maut, para malaikat juga datang lagi. Untuk apa? Untuk menuntun agar mati di atas kebaikan, husnul khatimah. Innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Selain itu, malaikat lain yang tidak langsung berkaitan dengan manusia seperti malaikat pemikul arsy, sambil memikul arsy, sambil zikir, tasbih, tahmid dan istighfar. Untuk siapa? Untuk manusia. Dalam surah Ghafir ayat yang ke-7 Allah menyatakan wa yastaghfiruna lilladzina tabu. Mereka itu para malaikat beristighfar untuk orang-orang yang bertaubat kepada Allah. Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma. Wa yastaghfiruna lilladzina amanu. Mereka memintakan ampunan untuk orang-orang yang beriman. Kata mereka, ya Allah, rahmat dan ilmumu meliputi segala sesuatu. Faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak waqihim adzabal jahim. Ya Allah, ampuni orang-orang yang bertaubat, mengikuti jalanmu, terus selamatkan mereka dari neraka jahim. Itu doa para malaikat kepada manusia-manusia yang beriman. Dan banyak lagi peran dan kebaikan para malaikat demi kemaslahatan kita, demi kebaikan kita. Selain itu, para malaikat pun terlibat di dalam ibadah yang dilakukan oleh manusia. Ketika manusia sholat, para malaikat hadir, ikut mengaminkan doa imam. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza qala al-imamu ghairil maghdubi alaihim waladdallin faqulu amin." Kalau imam mengatakan ghairil maghdubi alaihim waladdallin, katakan oleh kalian amin. Para malaikat pun mengaminkan. Faman wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orang yang aminnya bersamaan dengan aminnya para malaikat, diampuni dosa-dosa yang telah lalu. Lalu malaikat pun hadir di majlis-majlis kajian seperti ini. Mereka turun, tidak terbang. Mereka mengerumuni majlis-majlis ilmu. Lalu mereka pun mendoakan. Apa yang didoakannya? Minta ampunan dan rahmat kepada orang-orang yang hadir di majlis ilmu. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala muallimin nasil khair. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada orang yang mengajarkan kebaikan, belajar kebaikan, yang ngajar
belajar sama-sama dapat sholawat dari Allah dan para malaikat. Sholawat malaikat itu doa, istighfar dan tarahum. Selama kita ngaji, selama kita belajar, malaikat berdoa Allahumma gfir lahum, Allahumma arhamhum. Terus begitu. Demikian juga ketika kita mengamalkan amalan-amalan lain, kita umpamanya mau saum baik fardu ataupun sunnah. Seperti Senin Kamis. Kita sahur. Ketika kita sahur, para malaikat mendoakan ampunan untuk kita. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alal mutasahhirin. Allah dan para malaikat bersolawat kepada orang-orang yang makan sahur. Jadi kita lihat kebaikan para malaikat kepada kita amat sangat banyak. Ini nikmat yang luar biasa. Maka berkata para ulama, idza arafa al-insanu hadhihi al-a'mal al-jalilah hamidallah azza wa jalla wa syakarahu ala hadhihi an-ni'am. Bila manusia menyadari hal ini, menyadari amal-amal mulia yang dilakukan oleh para malaikat demi kemaslahatan manusia, maka orang itu akan bersyukur kepada Allah atas nikmat yang agung ini. Karena Allah telah menciptakan para malaikat dan memberikan tugas malaikat yang menguntungkan kita dunia sampai akhirat, lahirnya ataupun batinnya. Wa yas'aluhu tsabat ala dini wa yuqirru bihadhihi an-ni'mah biqalbihi wa bitafaddulillahi biha. Maka orang ketika sadar, ketika yakin ada para malaikat yang melakukan amalan-amalan yang menguntungkan kita, dan mereka berbuat begitu atas perintah Allah. Ini nikmat yang biasa besar, maka kita akan bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Alhamdulillah Allah telah menugaskan para malaikat untuk melakukan amalan-amalan yang memberikan keuntungan yang besar kepada kita. Terus orang itu juga akan meminta kepada Allah keistiqamahan, keteguhan di atas agamanya, mengakui nikmat yang agung ini dengan hatinya, mengakui karunia yang Allah berikan kepada dia melalui para malaikat dan seterusnya. Selain itu, kita juga akan merasa malu ketika bersendirian melakukan dosa dan maksiat. Sendiri itu dari orang-orang. Adapun para malaikat tak pernah membiarkan kita sendiri. Ada malaikat pencatat amal kanan dan kiri, raqib dan atid. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Tak ada satupun kata yang terucap dari mulut kecuali di sampingnya ada raqib dan atid. Kanan raqib, kiri atid. Mencatat apa yang terucap, apa yang dilakukan. Sekarang orang tidak bisa ngomong pun bisa menulis dengan jempolnya di media sosial. Kalau yang dia tulis itu kebaikan, raqib yang nyata. Kalau yang dia tulis itu celaan, hinaan, bulian, hal-hal yang menyakitkan, yang nulis atid. Hati-hati terhadap jempol kita ketika memainkan HP untuk menulis di grup, di media sosial, menulis status, artikel, komentar, itu dicatat dan kelak akan dihisab. Ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Jadi kanan raqib, kiri atid, depan
belakang malaikat hafadzah. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfadzuna min amrillah. Bagi setiap orang ada malaikat penjaga depan dan belakang, menjaga dia atas perintah Allah Azza wa Jalla. Terus Allah kirim malaikat qarin lagi, mendampingi dia terus. Qarin itu nanti akan melaporkan di akhirat. Wa qala qarinuhu hadza ma ladayya atid. Berkata malaikat qarin, hadza ma ladayya atid. Ini catatan yang aku dapat tentang orang ini, yang aku tuliskan amal-amalnya, ucapannya, semuanya, ya. Jadi semua yang dilakukan oleh malaikat menguntungkan kita, membuat kemaslahatan bagi kita. Maka ini anugerah besar dari Allah Azza wa Jalla untuk kita. Maka kita pasti akan bersyukur atas nikmat yang agung ini berupa ditugaskannya para malaikat untuk kemaslahatan kita. Thumma yasduqu amaluhu qawlahu fala yarahu azza wa jalla illa mushtaghilan bima yuhib mubta'idan amma yakrah. Kemudian orang itu nanti akan selaras antara ucapan dengan amalan. Dia tidak ingin terlihat oleh Allah kecuali selalu sibuk mengerjakan apa yang Allah cintai, melakukan ibadah dan amal soleh. Karena dia menyadari semua yang dilakukan, yang dikatakan itu tercatat. Yang mencatatnya malaikat, tersaksikan. Yang menyaksikannya malaikat. Orang nggak ada yang lihat karena kita sendirian masuk kamar, ceklek kuncinya di pintu. Apa yang kita lakukan menyendiri di sana, para malaikat melihat, mencatat, dan kelak akan melaporkannya dan Allah akan membalasnya. Walaupun bersendirian, huwa mustaghillun bima yuhib mustab'idan mubta'idan amma yakrah. Dia akan sibuk melakukan ibadah amal soleh yang Allah cintai dan menjauhi apa yang Allah benci. Maka siapapun orang yang menyadari, mengetahui besarnya peran para malaikat terhadap kehidupan manusia demi kemaslahatan manusia, wajib alaihi ayashkurallah ala hadhihim ni'mah. Wajib dia untuk bersyukur kepada Allah atas nikmat ini. Karena apa? Karena banyaknya kebaikan, keuntungan yang diperoleh dengan diutusnya para malaikat. Bahkan peran malaikat ketika kepada manusia tidak sekedar ketika manusia itu hidup di dunia saja. Bahkan ketika manusia itu sudah mati, masuk ke alam kubur, para malaikat tetap mendampingi. Tapi khusus untuk orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Ayat yang tadi yang dibacakan, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu. Orang yang berkata Rabb kami Allah lalu istiqamah, para malaikat akan turun membisikkan alla takhafu wa la tahzanu, jangan takut, jangan sedih. Kapan ini terjadi? Di beberapa momen, seperti yang dijelaskan oleh para ulama ahli tafsir seperti Imam Ibnu Katsir rahimahullah. Pertama, di momen ketika akan mati, orang semua resah gelisah, takut, sedih, takut terhadap masa datangnya setelah mati gimana.
sedih terhadap dunia yang ditinggalkannya, istrinya, anak-anaknya, hartanya. Datang malaikat membisikkan alla takhafu wa la tahzanu. Kedua, di alam kubur. Ketika masuk ke alam kubur, alam yang gelap, alam yang asing, alam yang jauh berbeda dengan alam dunia sendiri. Siapa yang tidak takut? Apalagi datang dua malaikat yang menakutkan, Munkar dan Nakir. Nanyanya juga ngebentak. Semua orang takut dan sedih di alam kubur, termasuk orang beriman, iya. Nah, datang malaikat di momen itu, lalu mengatakan alla takhafu wa la tahzanu. Jangan takut, jangan sedih. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Dan berbahagialah kamu dengan surga yang dijanjikan Allah untukmu. Hilang sudah rasa takut, rasa sedih, rasa tegang, resah, gelisah, risau dan galau, hilang. Jadi lihat di alam kubur pun malaikat memiliki peran besar kepada kita. Termasuk nanti di akhirat ketika manusia itu menyeberang sirat, para malaikat juga berdoa. Mendoakan keselamatan bagi orang-orang yang mukmin yang menyeberang di atas sirat. Sebagaimana diterangkan dalam hadis yang diterima dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Nabi SAW suatu saat menjelaskan hadis yang panjang tentang syafaat. Salah satu kalimat yang keluar dari mulut suci beliau adalah innan nasa ya'riduna ala jisri jahannam wa alaihi haskun wa kalalib yakhtifun nas wa bijambataihi al-malaikah yaquluna Allahumma sallim sallim. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, manusia akan menyeberang di atas jembatan di atas neraka. Jadi ada neraka, kemudian ada jembatan. Orang-orang nyebrang. Kondisi jembatan itu mustahil bisa dilewati orang kalau di dunia. Pertama, jembatan itu kecil. Sekecil apa? Sekecil bagian tajam dari sebuah pedang. Imam Sufyan Ats-Tsauri menyatakan balaghani an-sirat ahaddu minas saif. Telah sampai berita kepadaku bahwa sirat itu lebih kecil daripada bagian tajam sebuah pedang. Kedua, sirat itu gelap. Dekati ngari curug-curug acan. Ketiga, muzillah. Sirat ini licin, bikin tisereule, tikosewad. Bikin apa tisereule bahasa Indonesia, bikin kepleset. Nah, terus ada besi-besi yang bergerak menyambar orang-orang yang menyeberang di atas syarat. Innan nasa ya'riduna ala jisri jahannam. Manusia menyeberang di atas neraka jahannam. Wa alaihi haskun wa kalalib yakhtifun nas. Di neraka itu muncul besi-besi yang panjang, ujungnya berkait tajam. Besi itu menyambar orang-orang yang menyeberang. Ada yang terkoyak sampai dagingnya, bukan sekedar pakaian. Ada yang hampir sampai dikait juralit masuk ke dalam neraka. Tanpa itu aja sudah susah, apalagi dengan itu. Tadi bayangkan jembatannya kecil, seperti bagian tajam sebuah pedang, ya gelap.
ya juga licin. Itu aja udah susah. Apalagi ditambah dengan adanya besi-besi. Tapi kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa bi jambataihi al malaikah. Di kedua tepi jembatan itu ada para malaikat. Malaikat itu yaqulun, berdoa, Allahumma sallim salim, ya Allah selamatkan dia, ya Allah selamatkan dia. Terus begitu. Jadi ternyata doa dan peran para malaikat tidak hanya di dunia, tapi juga sampai ke akhirat. Baik dalam bentuk mendoakan ataupun dalam bentuk memberikan hiburan, motivasi, menegar dirinya. Terus doa para malaikat ketika di dunia, Masya Allah, kepada orang yang melakukan ibadah infak dan sedekah. Malaikat berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafan. Ya Allah, berikan ganti kepada orang yang infak pada hari ini. Dengan ganti yang engkau janjikan 700 kali lipat. Orang yang saum, selama saumnya didoakan oleh para malaikat. Suatu saat Ummu Amarah bintu Ka'ab al-Ansariyah, orang Ansar, Ummu Amarah. Anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam dakhala 'alaiha. Faqadamat ilaihi ta'aman faqala kuli. Faqalat inni sha'imah. Suatu saat Nabi masuk menemuinya. Lalu Ummu Amarah menyajikan makanan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, nyuguhan. Kata Nabi alaihi salatu wasallam, kamu juga ikut makan. Tapi wanita ini mengatakan, saya sedang saum, jadi nggak akan ikut makan. Berkatalah Nabi alaihi salatu wasallam, inna shaima tusalli alaihi al-malaikatu idza ukila indahu hatta yafragu. Sesungguhnya orang yang saum didoakan oleh para malaikat apabila di hadapannya ada orang yang makan. Sampai orang itu selesai, sampai orang itu kenyang. Jadi ketika ada orang yang saum, di hadapannya, di dekatnya ada orang yang makan, kabita tidak? Kabita pasti. Tapi nahan. Walaupun itu saum sunat, dibatalkan gak dosa, tapi dia tahan. Maka para malaikat mendoakan. Terus ketika ada orang sakit, dilayat, ditengok, dibesuk, maka ada 70.000 malaikat mendoakan orang ini, orang yang melayatnya, orang yang menengoknya. Kapan? Sejak saat nengok, kalau dia pagi hari sampai sore. Kalau menengoknya sore hari, mendoakannya sampai besok pagi. Nengoknya cuma 5 menit. Karena memang nengok mah jangan lama-lama. Karena apa? Karena si pasien harus istirahat. Kalau ditengok lama, diajak ngobrol politik, kesulitan ekonomi, ada demo di DPR, liur. Kita pulang dia tambah parah atau kelepek mati. Jadi membebani pikirannya. Walaupun tidak ngomong, mendengar ocehan orang tuh capek loh, ya enggak? Orang ngomong terus kita dengar, capek tuh. Hanya mendengar. Jadi kalau nengok sebentar, 5 menit. Tapi apa efeknya? Orang itu didoakan seharian. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, "Idza 'ada ar-rajulu akhahal muslim masa fi kharafatil jannah hatta yajlisa
fa idza jalasa ghamarathu rahmah fa in kana ghadawah shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yumsiya wa in kana masa'an shalla alaihi sab'una alfa malakin hatta yusbiha. Apabila seseorang menengok kawannya yang lagi sakit, itu sama saja dia dengan berjalan-jalan di taman-taman surga yang buahnya sangat mudah dipetik. Sampai dia duduk. Jadi selama di perjalanan, itu keuntungannya sama dengan dia berjalan di taman surga yang buah-buahannya sangat mudah dipetik. Sampai dia duduk. Setelah sampai duduk, selama duduk dia dipenuhi oleh rahmat. Kalau dia melakukan itu di pagi hari, ada 70.000 malaikat mendoakan dia sampai sore. Dan kalau itu dilakukan di sore hari, nengoknya di sore hari, 70.000 malaikat mendoakan dia sampai besok pagi. Nengoknya 5 menit, tapi doanya seharian atau semalaman. Makanya disunnahkan menengok orang sakit itu pagi atau sore. Dan ini cocok dengan waktu besuk di rumah sakit, ya enggak? Biasanya waktu besuk di rumah sakit kalau enggak pagi, sore. Bukan terlarang siang hari, boleh. Jam 1 boleh, boleh. Cuma sayang kalau jam 1, sholawat malaikat sebentar, hanya jam 1 sampai sore. 3 jam, 4 jam. Tapi kalau dari pagi bisa 10 jam lebih. Hadis tersebut diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan sanad hadis ini sahih sebagaimana dijelaskan dalam kitab Sahih Al-Jami'. Demikian juga ketika umpamanya ada seseorang ketika menengok orang yang sakit atau melayat orang yang sudah wafat, maka ucapkan kebaikan. La ba'sa tahur, insyaallah enggak apa-apa, sehat. Nanti akan lebih sehat. Ngomongnya begitu. Kenapa? Karena malaikat mengaminkan apa yang dikatakan. Amin. Jangan sampai ini mau gawat, besok ini tambah parah ini. 3 hari kayaknya mati. Jangan begitu. Ini mah kira-kira sembuhnya juga bakal cacat ini. Itu jangan. Nanti diaminkan oleh para malaikat. Atau melayat orang yang wafat, yang mati, katakan kebaikan. Semoga Allah mengampuni dosanya. Semoga dia bisa menjawab pertanyaan di alam kubur, dihindarkan dari azab kubur, memperoleh nikmat kubur, gitu tuh. Walaupun dia orang durhaka, semoga Allah ampuni dosa. Jangan sampai, ini orang waktu hidupnya nyebelin, sigana mah bakal babak belur di alam kubur. Di akhiratnya bakal ke neraka. Jangan, malaikat mengaminkan tuh. Sebagaimana dalam salah satu hadis dari Ummu Salamah radhiyallahu anha, Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Idza hadartumul marida awil mayyit faqulu khairan fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun." Apabila kalian menghadiri orang yang sakit atau yang mati, ucapkan kata-kata yang baik. Karena sesungguhnya para malaikat mengaminkan apa saja yang kalian katakan. Walaupun orang ini orang durhaka. Orang yang sakit atau orang yang mati itu waktu hidupnya durhaka. Saya mah ingat banget kejahatan-kejahatan dia. Ya mah bakal babak belur, diazab oleh munkar nakir tuh. Di alam kubur, nanti di akhirat segala tambah babak belur lagi. Jangan. Karena apa? Diaminkan oleh malaikat. Dan ucapan kita yang diaminkan oleh malaikat bisa jadi doa yang makbul.
Katakan yang baik walaupun orang ini dulu lalai dari ibadah, semoga Allah mengampuninya, menaburinya dengan rahmat di alam kubur sampai di akhirat. Begitu. Dan ini termasuk doa lil muslim bi dhahril ghaib. Sama dengan mendoakan kepada sesama muslim tanpa sepengetahuan orang yang didoakan. Orang yang sudah mati ketika kita mendoakan itu kan nggak tahu orang tersebut bahwa kita mendoakan. Siapa yang mendoakan orang lain pas sepengetahuan orang tersebut diaminkan oleh para malaikat. Sebagaimana hadis yang diterima dari Abu Darda radhiyallahu an, berkata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min muslimin yad'u li akhihi bi dhahril ghaib illa qala al malak wa laka bimithlih." Tidaklah seorang muslim mendoakan kebaikan bagi saudaranya tanpa sepengetahuan orang tersebut, maka para malaikat berdoa bagimu seperti isi doamu. Amin, bagimu, kamu juga akan memperoleh seperti isi doamu. Dalam riwayat lain, istrinya Abu Darda, yaitu Ummu Darda, dia berkata, haddatsani sayyidi annahu sami'a Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqul, man da'a li akhihi bi dhahril ghaib qala al malakul muwakkalu bihi amin wa laka bimithli. Kata Ummu Darda, tuanku memberitahukan kepadaku bahwa dia mendengar Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda. Tuanku itu maksudnya suaminya, yaitu Abu Darda. Nah, di sini sahih riwayat Imam Muslim, dan kata Imam An-Nawawi dalam syarah Sahih Muslim menyatakan bolehnya seorang istri menyebut sayyid kepada suaminya. Seperti Ummu Darda, haddatsani sayyidi. Sayyidku, tuanku, maksudnya suaminya, telah berkata kepadaku bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa orang yang mendoakan kebaikan kepada saudaranya tanpa sepengetahuan saudaranya tersebut, maka Allah menugaskan malaikat untuk mengatakan amin walaka bimithlihi. Amin, dan bagimu isi doamu. Coba lihat baiknya para malaikat kepada kita, ya. Tidak hanya di dunia, tapi juga di alam kubur sampai ke akhirat nanti. Doa para malaikat kepada manusia itu tidak pernah berhenti. Dari sinilah kita mengetahui betapa besarnya nikmat yang Allah berikan kepada kita melalui para malaikat, ya. Jadi kita akan selalu bersyukur kepada Allah atas semua nikmat itu dan berzikir kepada Allah Azza wa Jalla. Inilah salah satu di antara buah dari beriman kepada para malaikat, ya. Cukup sampai di sini hadirin sekalian kajian kita di pagi hari ini, dan kita masih punya sisa waktu yang ada untuk bertanya jawab, dimulai dari orang yang hadir dulu di sini. Kalau ada pertanyaan silakan. Bapak-bapak bisa ngacung, mak-mak bisa pakai tulisan, atau bisa juga langsung nanti bicara, ya. Silakan bapak-bapak, ada yang mau bertanya, nanti dikasih mic. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semoga Allah menjaga Ustaz beserta keluarga. Amin wa iyyakum. Yang saya tanyakan tadi kan diterangkan dalam hadis bahwa tajamnya sirat itu seperti tajamnya pedang itu. Tapi saya dulu pernah mendengar ada yang menerangkan bahwa sirat itu katanya seperti rambut dibelah 7. Terus juga ada yang mengatakan kan bahwa nanti kan matahari itu kan didekatkan. Satu, terus ada yang menerangkan bahwa matahari katanya ada 7. Mohon penjelasannya. Syukran wa jazakallahu khairan.
Taib, barakallahu fiik. Betul, kita dari kecil mendengar bahwa syirat tersebut sekecil rambut dibelah 7. Dulu waktu saya kecil SD tahun 70-an gitu, masih ingat. Ada filmnya itu dengan judul Titian Serambut Dibelah 7. Dan itu masyhur, populer, viral. Bahwa syirat itu seukuran rambut dibelah 7. Rambut aja tidak dibelah sangat kecil, apalagi dibelah 7. Tapi itu tidak ada keterangannya. Keterangan yang sahih tadi ucapan Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah, itu dinukil oleh para ulama. Di antara Syekh Ali Al-Hakim dalam kitab Mukhtasar Ma'arijil Qabul. Beliau menyatakan balaghani anna syirat ahadda minas saif. Telah sampai riwayat yang sahih kepadaku bahwa syirat itu lebih tajam daripada pedang. Itu keterangannya. Tapi yang jelas syirat itu kecil. Jadi tidak ada keterangan yang sahih dari riwayat bahwa syirat itu seukuran rambut dibelah 7, tidak ada. Tapi kecil, iya. Sekecil apa? Bagian tajam dari sebuah pedang, bahkan lebih kecil lagi daripada itu, sebab dikatakan ahaddu minas saif, lebih tajam daripada pedang. Ini yang pertama. Yang kedua, matahari dekat, sedekat 1 mil, itu bukan ketika orang nyebrang di atas syirat. Tadi sudah dikatakan di atas syirat itu gelap. Nggak ada matahari? Nggak ada. Terus keterangan matahari sedekat 1 mil kapan? Ketika manusia dikumpulkan di atas syirat, di atas padang mahsyar, bukan di syirat ya, afwan. Ketika manusia dikumpulkan di padang mahsyar, saat itu matahari dekat. Kemarin hari Ahad kita ada kajian di Masjid Agung Subang, materinya itu kondisi di alam mahsyar. Mahsyar itu tempat dikumpulkannya manusia. Matahari sedekat 1 mil. Orang keringetan, terendam oleh keringatnya masing-masing. Tergantung amalnya, ada yang sebetis, ada yang sepinggang, ada juga yang sampai setelinga. Ada juga yang selamat di bawah naungan Allah Azza wa Jalla. Jadi keterangan bahwa matahari dekat, sedekat 1 mil bukan di atas syirat, tapi di mana? Di padang mahsyar, ya. Wallahu a'lam bissawab. Ibu-ibu, Muzain silakan di studio. Ada pertanyaan Ustaz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa saja yang menjadi indikator bahwa kita ikhlas, ihsan dalam beribadah? Apa indikator ikhlas dan ihsannya kita dalam beribadah? Pertama, ikhlas dulu. Dan ikhlas bagian dari ihsan. Kalau orang ikhlas dalam beribadah, makna ikhlas itu meniatkan ibadah hanya untuk memperoleh balasan apa-apa yang ada di sisi Allah, dari Allah. Pahalanya, ampunannya, ridhonya, surga nerakanya, iya. Bukan mengharapkan apa-apa yang ada di sisi manusia, pujiannya, sanjungannya, komentarnya, atau uangnya, atau apanya pun yang ada dimiliki oleh manusia, enggak. Apa dampaknya? Dampaknya kalau dia dihina atas ibadahnya tidak berkecil hati. Kalau dipuji atas ibadahnya tidak besar hati, apalagi ujub, tidak. Terus ibadahnya ketika di hadapan orang dengan ketika menyendiri nggak ada bedanya, sama. Kenapa? Karena dia meniatkan hanya ingin dinilai, dilihat, dibalas oleh Allah.
bukan oleh manusia. Dan Allah melihat kita ketika sendiri atau ketika di hadapan orang banyak. Makanya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu menyatakan, apabila kamu ikhlas maka ibadahmu bersendirian atau di hadapan orang banyak tak ada bedanya. Adapun orang yang tidak ikhlas sebaliknya, ketika dipuji bangga, ketika dicela aduh berkecil hati. Ketika di hadapan orang ibadahnya diperbagus, ketika menyendiri asal-asalan. Itu indikator dari keikhlasan. Jadi pertama, orang yang ikhlas itu ibadahnya baik ketika sendiri atau ketika di hadapan orang tetap sama. Kedua, dia itu tidak bangga ketika dipuji dan tidak sedih ketika dicela atas ibadahnya. Pokoknya sikap, ucapan, penilaian, komentar, apresiasi atau depresiasi dari orang tak mempengaruhi ibadahnya. Berkata Fudail bin Iyad rahimahullah, kata beliau, tarkul amal li ajli nas riya wal amalu li ajli nas syirkun wal ikhlas ayyu'afiyanallahu minhuma. Siapa yang meninggalkan amalan karena manusia, dia riya. Siapa yang beramal karena manusia, dia syirik, syirik kecil. Ikhlas itu semoga Allah menyelamatkan kita dari kedua-duanya. Artinya mau mengamalkan satu amalan, mau meninggalkan satu amalan bukan karena manusia, tapi semuanya karena Allah Azza wa Jalla. Inilah indikator dari keikhlasan. Adapun indikator dari ihsan. Apa itu ihsan? Anta budallah ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Ihsan itu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu melihatnya. Ini disebut maqam musyahadah. Maknanya apa? Maknanya kalau ibadah seolah-olah dia melihat Allah itu khusyuk. Ada penghayatan yang mendalam. Seolah-olah dia menyaksikan keagungan Allah Azza wa Jalla dengan mata hatinya. Fa illam takun tarah fa innahu yarak. Kalau kamu tidak melihatnya, Allah melihatmu. Ini maqam muraqabah, merasa diawasi oleh Allah. Allah mengawasi kita ketika ibadah lahir dan batinnya, termasuk hatinya, apa yang kita fikirkan, apa yang kita ingat dalam ibadah, dalam sholat. Allah tahu, Allah saksikan. Maka lahir keikhlasan. Karena Allah tahu, ya khusyuk, ya ikhlas. Itu indikator ihsannya orang ketika beribadah kepada Allah Azza wa Jalla. Ya, wallahu a'lam bishawab. Mangga deui Muzain di studio. Belum ada lagi Ustaz. Ada ini. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum ilaikum. Saya Umu Ilham dari Bandung. Izin bertanya. Saya bekerja sebagai admin online. Job desk-nya antara lain posting ke sosmed foto-foto baju muslimah syar'i yang dipakai oleh model wanita tapi ditutup atau diblur bagian mukanya. Apakah ini boleh? Lalu ada muamalah. Bos saya di situ sebagai reseller di bawah agen resmi sebuah brand. Apakah jika bos saya open PO baju lalu meminta DP dari marketer itu boleh? Apakah ini yang dinamakan kali bil kali? Lalu apakah gaji saya halal? Jazakallahu khairan atas jawabannya Ustaz. Iya, wa jazakallahu khairan. Dia menjadi admin. Job desk-nya adalah memposting foto-foto pakaian dengan modelnya. Modelnya pasti akhwat masa jilbab modelnya ikhwan. Cuma di blur, wajahnya tidak kelihatan atau ditutup. Yang kelihatan hanya baju. Boleh tidak?
Pertama, memposting foto nggak apa-apa. Kedua, tidak menjadi fitnah baik bentuk tubuhnya ataupun kecantikan wanita itu ditutup, disamarkan. Maka dibolehkan, hanya menonjolkan bentuk dan kualitas dari pakaiannya, bukan orangnya. Boleh nggak apa-apa. Asal tadi ya, berbeda dengan gambar. Kalau gambar lukisan beda dengan foto. Maka gambar tidak boleh walaupun di blur wajahnya. Gambar lukisan, gambar tangan. Kecuali kalau tanpa kepala, ya. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan asyadun nasi adzaban yaumal qiyamah al-musawwirun. Manusia yang paling hebat siksanya pada hari kiamat tukang gambar. Maksudnya gambar makhluk hidup. Orang itu akan dipaksa ahyau makhluk, hidupkan apa yang kamu ciptakan. Dipaksa, tapi dia tidak mampu melakukan. Jadi kalau gambar tidak boleh, kecuali dipenggal kepalanya. Maksudnya gambarnya yang dipenggal, bukan orangnya, bukan yang menggambarnya. Tanpa kepala maka boleh, tapi kalau dengan kepala maka tidak boleh. Adapun foto berbeda dengan gambar, karena foto bukan hasil kreasi tangan manusia menggambar, tapi hasil jepretan alat kamera, ya. Hukum foto sama dengan hukum bercermin, baik ke cermin ataupun ke air yang bening. Ada bayangan kita di sana, ada, sama. Makanya kalau foto pasti persis orang. Kalau lukisan belum tentu persis, ya. Kecuali kalau ahli banget, ya bisa sangat-sangat persis orangnya. Jadi kalau foto dibolehkan asal tidak menampakkan wajahnya dan keindahan tubuhnya, hanya menonjolkan pakaiannya, maka dibolehkan. Ini yang pertama. Kedua, dia admin tadi sekaligus jadi reseller. Kalau ada orang yang pesen, minta DP dulu, nanti dikirim. Boleh tidak? Tergantung mekanismenya. Kalau sebagai reseller itu dia membeli terlebih dahulu barang dari produsen, dia borong umpamanya 50 pieces, 50 buah pakaian. Dia simpan di rumahnya, di gudangnya, punya stok. Jadi itu sudah jadi miliknya karena sudah dibeli. Boleh dia jual lagi. Kemudian ada yang beli, DP dulu, kemudian baru dikirim. Boleh. Karena barang itu sudah menjadi miliknya. Tapi kalau barangnya itu tetap di agennya, di produsennya, di orang yang bikinnya, belum kita beli, lalu kita sudah pasarkan untuk dijual, maka tidak boleh, karena sama dengan menjual barang yang bukan miliknya, dan itu tidak sah. Nabi SAW menyatakan la tabi' ma laysa indak. Jangan kamu jual barang yang bukan milikmu. Jadi karena jilbab atau pakaian tadi belum dibeli sama dia, itu masih milik produsennya, masih milik orang yang memproduksinya, belum menjadi milik kita. Sudah ditawarkan dijual, itu sama dengan menjual barang yang bukan miliknya. Jadi kalau ada yang beli, bayar, baru ditelepon ke agennya, tolong kirim baju ke anak tertentu atas nama si fulan, baru dia membayar kepada pemilik. Itu nggak boleh. Karena apa? Karena sama dengan menjual barang yang bukan miliknya, dan itu melanggar
apa yang dilarang oleh Nabi, la tabi' ma laysa indak. Jangan kamu jual barang yang bukan milikmu, ya. Wallahu a'lam bishawab. Cukup sampai di sini. Insyaallah kita jumpa kembali di hari Senin yang akan datang. Subhanakallahum bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, himani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam.